Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Konsultans bersama saya Profesor Kenny, tempat kita membahas segala hal tentang dunia bisnis dan legalitas perusahaan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting khususnya bagi Anda yang mengelola atau menjadi pengurus yayasan, yaitu perubahan kedudukan yayasan. Nah, di video kali ini, kita akan bahas topik yang sering banget ditanyakan, yaitu syarat perubahan jabatan dalam yayasan. Misalnya, ada pergantian ketua, sekretaris, atau bendahara. Apa aja sih syarat hukumnya dan gimana prosedurnya supaya sah di mata hukum? Yuk, kita bahas satu persatu secara lengkap dan jelas. Sebelum kita masuk ke syarat-syaratnya, kita perlu tahu dulu bahwa yayasan adalah badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2004. Nah, di dalam yayasan ada 3 organ utama. 1. Pembina, 2. Pengurus, dan 3. Pengawas. Kalau terjadi perubahan jabatan, misalnya, pergantian ketua yayasan, sekretaris, bendahara, atau anggota pembina, maka perubahan itu harus melalui prosedur resmi. Nah, berikut ini syarat-syarat lengkapnya. Dokumen pendukung yang diperlukan. Beberapa dokumen yang biasanya dibutuhkan antara lain: KTP lama pengurus, pembina, pengawas. NPWP lama pengurus, pembina, pengawas. KTP baru pengurus, pembina, pengawas. NPWP baru pengurus, pembina, pengawas. Sertifikat pendirian yayasan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP yayasan. SK pengesahan Badan Hukum Yayasan dari Kemenkum, SK pendirian lama, untuk menunjukkan bahwa yayasan telah disahkan secara resmi. Surat pernyataan kesediaan dari pengurus yang baru. Surat persetujuan dari pembina. Dapat berupa keputusan tertulis yang menegaskan hasil rapat perubahan jabatan. Berita acara rapat pembina. Lima, penyesuaian administrasi internal. Setelah semua proses hukum selesai, jangan lupa untuk menyesuaikan data pengurus di bank untuk rekening yayasan. Laporan ke instansi terkait, misalnya Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan, jika yayasan bergerak di bidang itu. Dan tentu saja, update di papan nama, website, dan dokumen resmi yayasan. Perubahan yayasan selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting khususnya bagi Anda yang mengelola atau menjadi pengurus yayasan, yaitu perubahan kedudukan yayasan. Buat yang belum tahu, kedudukan yayasan itu bukan hanya soal alamat di papan nama, tapi juga berhubungan langsung dengan aspek hukum dan administrasi negara. Jadi, tonton sampai selesai ya, biar gak ketinggalan penjelasan pentingnya. Sebelum masuk ke teknis, kita pahami dulu apa itu kedudukan yayasan. Kedudukan yayasan adalah alamat atau domisili hukum dari yayasan yang tercantum di dalam akta pendirian dan surat keputusan, SK, pengesahan dari Kementerian Hukum, Kemenkum. Alamat inilah yang dianggap sebagai pusat kegiatan hukum dan administratif yayasan. Semua korespondensi, urusan hukum, dan kegiatan administratif akan mengacu pada alamat tersebut. Nah, ketika yayasan berpindah alamat, misalnya dari satu kecamatan ke kecamatan lain, dari satu kota ke kota lain, atau bahkan dari satu provinsi ke provinsi lain, maka hal itu disebut perubahan kedudukan yayasan. Dan perubahan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, karena wajib disahkan melalui notaris dan dilaporkan ke Kemenkum supaya kedudukan baru tersebut sah secara hukum. Nah, sebelum kita lanjut, Profesor punya tips nih,
Untuk lebih memastikan perubahan kedudukan yayasan yang benar untuk perusahaan kamu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu supaya semuanya tepat dan gak bikin repot di kemudian hari. Profesor sudah cross-check website consultants.co.id, ini bagus banget buat dijadiin rekomendasi. Kalau mau tanya-tanya perihal hukum, dan setahu profesor itu semua gratis. Jadi rugi banget kalau gak dimanfaatkan. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita bahas dulu, kenapa sih biasanya yayasan melakukan perubahan kedudukan? Berikut beberapa alasan umum yang sering terjadi. 1. Pindah lokasi kegiatan operasional. Misalnya yayasan pendidikan ingin menempati gedung baru yang lebih luas atau lebih strategis. 2. Efisiensi biaya operasional. Lokasi lama mungkin biaya sewanya tinggi, sehingga pindah ke tempat yang lebih ekonomis. 3. Perubahan wilayah hukum. Bisa karena alasan administratif, seperti pemekaran wilayah atau penyesuaian peraturan daerah. 4. Perluasan kegiatan yayasan. Kadang yayasan ingin mendekatkan diri dengan masyarakat yang dilayaninya. 5. Kepemilikan gedung atau tanah baru. Yayasan mungkin telah membeli atau menerima hibah tempat baru sebagai kantor pusatnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu syarat dokumen. Untuk melakukan perubahan kedudukan yayasan, berikut adalah dokumen yang wajib disiapkan secara lengkap. Dokumen yang disiapkan: KTP pengurus, pembina, pengawas. NPWP pengurus, pembina, pengawas. Sertifikat pendirian yayasan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP yayasan. SK pengesahan Badan Hukum dari Kemenkum, SK lama. Dokumen pengesahan yayasan saat pertama kali disahkan oleh negara. Berita acara rapat pembina yayasan. Bukti bahwa organ tertinggi yayasan, yaitu pembina, telah menyetujui perubahan kedudukan. Surat persetujuan dari pembina. Dapat berupa keputusan tertulis yang menegaskan hasil rapat perubahan kedudukan. Draft akta perubahan kedudukan yayasan. Dibuat oleh notaris, mencantumkan alamat lama dan alamat baru yayasan. Perubahan yayasan selanjutnya adalah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu syarat perubahan maksud dan tujuan yayasan. Perubahan ini bukan hal sepele, karena menyangkut inti dari identitas yayasan itu sendiri. Kalau kalian salah langkah, bisa-bisa yayasan dianggap melanggar perizinan bahkan tidak sesuai dengan SK pengesahan Kemenkum. Jadi, tonton video ini sampai akhir supaya kalian paham seluruh prosedurnya secara benar dan legal. Oke, teman-teman. Kita mulai dulu dengan pengertian dasarnya. Maksud dan tujuan yayasan adalah arah dan fokus utama kegiatan yayasan yang tercantum dalam anggaran dasar, AD. Contohnya, ada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ada yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Dan ada juga yang bergerak di bidang keagamaan. Nah, ketika yayasan ingin mengubah atau menambah bidang kegiatan, misalnya dari bidang sosial ingin merambah ke bidang pendidikan, maka itu disebut perubahan maksud dan tujuan yayasan. Dan perubahan ini termasuk kategori perubahan mendasar dalam anggaran dasar, sehingga harus mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Hukum. Bukan sekadar pemberitahuan. Sekarang kita bahas bagian yang paling krusial. Apa aja dokumen yang perlu disiapkan untuk perubahan maksud dan tujuan yayasan? Berikut daftar lengkapnya. KTP pengurus, pembina, pengawas. NPWP pengurus, pembina, pengawas. Sertifikat pendirian yayasan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP yayasan. Berita acara rapat pembina tentang perubahan maksud dan tujuan. Draft akta perubahan anggaran dasar yang telah disiapkan oleh notaris.
Surat pernyataan dari pembina bahwa perubahan dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Bukti pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, untuk permohonan perubahan AD. Dokumen pendukung lainnya yang diminta sistem AHU, misalnya format isian online dan soft copy akta. Dengan semua dokumen lengkap, proses perubahan biasanya memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja, tergantung verifikasi Kemenkum dan kelengkapan berkas. Nah, perubahan yayasan yang terakhir di video kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup penting bagi Anda yang mengelola atau menjadi pengurus lembaga sosial, pendidikan, maupun keagamaan, yaitu perubahan nama yayasan. Topik ini penting banget, karena nama yayasan bukan sekadar identitas, tapi juga menjadi bagian dari legalitas dan reputasi lembaga di mata hukum. Kita akan bahas secara rinci dan detail, mulai dari pengertian, alasan perubahan, prosedur hukum, hingga daftar lengkap dokumen yang harus disiapkan. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama, kita pahami dulu apa itu perubahan nama yayasan. Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang yayasan. Jadi, kalau nama yayasan diganti atau diubah, maka itu disebut perubahan nama yayasan, dan perubahan tersebut wajib disahkan kembali oleh Kemenkum agar nama baru tersebut sah secara hukum. Biasanya, perubahan nama yayasan dilakukan karena beberapa alasan berikut. 1. Rebranding atau pembaruan identitas lembaga. Misalnya yayasan ingin terlihat lebih profesional atau lebih relevan dengan visi dan misinya yang baru. 2. Nama lama mirip atau sama dengan yayasan lain, agar menghindari konflik hukum dan kebingungan publik. 3. Perubahan fokus kegiatan yayasan. Misalnya semula fokus di bidang sosial, kemudian ingin memperluas ke bidang pendidikan atau keagamaan. 4. Perubahan struktur kepengurusan atau pengurus baru. Kadang pengurus baru ingin memperkuat citra organisasi dengan nama yang lebih segar. 5. Masalah reputasi atau citra lembaga. Nama lama mungkin pernah bermasalah, jadi nama baru dipilih untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu syarat dokumen perubahan nama yayasan. Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan secara lengkap. Dokumen yang disiapkan: KTP pengurus, pembina, pengawas. NPWP pengurus, pembina, pengawas. Sertifikat pendirian yayasan. Alamat email yang aktif. Nomor telepon yang aktif. NPWP yayasan. Nama baru yayasan yang sudah dicek ketersediaannya di sistem AHU online, agar tidak sama dengan yayasan lain yang sudah terdaftar. SK pengesahan Badan Hukum Yayasan dari Kemenkum, SK pendirian lama, untuk menunjukkan bahwa yayasan telah disahkan secara resmi. Draft akta perubahan nama yayasan. Akta perubahan ini dibuat oleh notaris, dan berisi penggantian nama lama menjadi nama baru yayasan. Berita acara rapat pembina. Dokumen yang menunjukkan bahwa rapat pembina yayasan telah menyetujui perubahan nama. Perlu diingat, pembina adalah organ tertinggi dalam struktur yayasan. Surat persetujuan dari pembina. Surat resmi yang ditandatangani oleh seluruh pembina yayasan sebagai bukti persetujuan perubahan. Formulir perubahan data yayasan di sistem AHU, Administrasi Hukum Umum. Semua perubahan harus didaftarkan secara elektronik di website resmi Kemenkum. Surat pernyataan tidak mengandung unsur yang dilarang. Menyatakan bahwa nama baru tidak mengandung unsur sara, provokatif, atau bertentangan dengan hukum. NIB yayasan. Nomor induk berusaha. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang perubahan nama yayasan, mulai dari pengertian, alasan, syarat dokumen, hingga prosedur resminya. Jadi, pastikan seluruh proses dilakukan melalui notaris resmi dan terdaftar di Kemenkum, supaya perubahan nama memiliki kekuatan hukum yang sah dan tercatat secara nasional.
Kalau mau Profesor bahas perubahan lainnya di perusahaan kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan tips legalitas bareng Profesor Kenny. Sampai jumpa di video berikutnya.